Lupa saya, masih di-mute tadi. Oke, jadi, baru saja saya buka absennya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, kita di minggu, terakhir kuliah kita ya. Oke, dan juga kuliah yang lain. Jadi, ya akhirnya beres juga sih, kuliah semester ini cukup melelahkan untuk saya pribadi. Oke, jadi kita ngebahas soal klasifikasi ya, ini, terakhir ya. Jadi, walaupun di sini itu namanya logistic regression, tapi itu merupakan metode klasifikasi. Jadi sebenarnya, kita memakai logistic regression sebagai metode untuk belajar klasifikasi. Jadi kalau kemarin kan, kita belajar regresi linear untuk, masalah regresi, dan regresi linear itu salah satu metode parametrik yang paling simpel dan paling banyak digunakan juga ya. Nah, sama, kalau klasifikasi, metode yang paling banyak digunakan adalah regresi logistik. Walaupun nanti kita lihat ini akan tergantung juga dengan jumlah kelasnya seperti apa. Oke, ingat ya, kalau misalkan klasifikasi kan kalian bagi-bagi menjadi beberapa kelas dan kalian mencoba memprediksi kalau ada titik baru ini kelasnya yang mana. Oke, jadi motivasinya apa? Tentunya supaya kalian lebih ngeh soal apa itu klasifikasi. Jadi untuk contoh kita masih ambil contoh-contoh yang umum, tapi sekali lagi nanti pas kalian ngerjain project itu semuanya masalah aerospace ataupun aviation. Oke, jadi apa itu klasifikasi? Jadi kalau simpelnya sih kemarin kan kita ngebahasnya regresi itu continuous, Y-nya. Kalau klasifikasi itu kategorikal. Oke, jadi Anda bukan memprediksi angka yang kontinu, tapi memprediksi angka yang bukan angka, suatu kategori gitu. Jadi pertanyaan adalah, Anda memiliki data dan Anda punya sampel yang belum Anda observasi alias Anda belum tahu Y-nya berapa. Nah, Anda harus memprediksi untuk sampel tersebut kelasnya tuh apa? Kelas A, kelas B, atau kelas C. Karena Anda mau prediksi sesuatu yang belum Anda tahu. Nah, untuk bisa melakukan itu, Anda butuh data kan ya. Nah, misalkan contohnya ini nih, yang ada di samping, ini masalah benchmark problem ya, untuk klasifikasi namanya iris data. Iris itu suatu spesies tanaman. Jadi bukan spesiesnya, berarti dia satu level di atas spesies. Nah, jadi Anda diminta tolong untuk memprediksi nih, kalau ini ada data baru, apakah dia masuk ke spesies yang Setosa, versicolor, atau virginica. Nah, jadi 3 spesies ini itu memiliki fitur atau input yang berbeda-beda ya. Jadi ini ada kelopak, panjang kelopak, lebar kelopak, panjang daun, sama lebar daun. Jadi kalau sekilas kita lihat ya, ini mereka kan terpisahkan kan ya. Jadi kalau misalkan ini dari sepal length, sepal width ini seperti ini. Bisa kita lihat kan ada semacam pemisahnya nih antara spesies yang setosa sama spesies yang lain. Nah, misalkan antara ini paling jelas nih. Jadi kalau kita ngomongin soal daun, ini ada semacam boundaries-nya nih kan. Oke, ini ada 4 fitur, 4 input, Anda proyeksikan ke 2 dimensi. Jadinya seperti ini. Jadi kemarin mungkin menjawab pertanyaan Brian ya, ini salah satunya nih. Jadi ada 4 dimensi, kalau Anda mau lihat 2 dimensi, Anda proyeksikan ke 2 variabel, 2 variabel. Nah, sekarang Anda diberi tugas nih. Kalau misalkan di sini ya, di sini mungkin di tempat lain ya mungkin di sini, di sinilah. Oke. Ini spesies apa gitu. Oke, ini satu individu yang sama. Nah, itu job klasifikasi tuh. Jadi Anda membuat model klasifikasi dari data-data ini semua. Data itu maksudnya yang warna merah, warna biru, warna hijau. Nah, kemudian Anda gunakan model itu untuk memprediksi kalau ada individual baru, dia ada di kelas yang mana. Oke? Jadi kita belajar pakai logistic regression, walaupun tidak ada keterbatasan ya. Logistic regression itu dia cuma 2 kelas. Jadi kalau misalnya ada 3 kelas seperti Setosa, Versicolor, Virginica itu nggak bisa. Jadi logistic regression itu hanya 2 kelas. Oke? Kalau yang untuk banyak kelas kita bisa pakai k-nearest neighbor classification. Nah, tapi kita mengajarkan logistic regression karena itu metode yang paling simpel dan justru banyak digunakan. Jadi kalau misalkan ada masuk perusahaan yang soal data gitu, mereka akan bertanya apa itu regresi linear, apa itu klasifikasi. Oke. Sorry, apa itu regresi linear, apa itu regresi logistik. Dan juga ini penting di masalah engineering ya.
Misalkan contoh kalau masalah struktur, itu gagal atau tidak. Misalkan ada contoh lain misalkan aeroelastik ya, itu kan convergent atau divergent. Kalau ada gangguan dia bakal meredam gangguannya atau malah makin besar gangguannya. Nah, itu kan juga masalah klasifikasi sebenarnya. Nah, ini penting, semakin penting ya karena kita hidup di era yang jumlah data tuh semakin banyak dan juga kita makin ngerasa ngumpulin data itu penting, tapi dari situ gimana data ini kita bisa melakukan sesuatu. Nah, ini contoh-contoh yang agak general dan juga agak ada beberapa aerospace ya. Jadi kalau misalkan ini, ada orang datang ke ruang emergensi dan dia punya simptom kan ya. Simptomnya tuh gejala-gejalanya apa saja. Gitu. Misalkan dia sesak nafas, dia nggak bisa nyium, nggak bisa apa, itu kan salah satu indikator COVID. Tapi kalau misalkan ya dia pilek, kalau pilek kan bisa macam-macam kan ya. Bisa dia karena COVID, bisa karena apa. Nah, itu kan klasifikasi tuh. Misalkan ada 3 medical conditions lah dari simptom tersebut. Nah, kita harus memberikan prediksi awal ya. Ini dia sebenarnya kena penyakit apa. Oke, kalau ini sih mungkin kita nggak perlu pakai statistical learning ya. Ini dokter dokter pasti tahu ini. Kalau ada simptom-simptomnya seperti apa, mungkin dia ngelihat pas data, nah mereka bisa memberikan educated guess. Nah, ini ada juga nih ya, ini ada riset-riset terbaru. Jadi kalau misalkan dari bagian pesawat itu banyak sekali foto, nah dia bisa mendeteksi di mana crack itu ada dari foto. Sehingga saya yang diaplikasikan ini sudah di kereta tuh. Jadi dia bisa deteksi cepat ada crack di mana dari foto. Dibanding inspeksi visual orang itu yang bakal lebih lama. Kemudian ada pesawat terbang pada kondisi terbang tertentu, akankah dia flutter atau tidak? Nah, itu kan juga suatu pertanyaan di situ, karena dia klasifikasikan ya atau tidak. Nah, kemudian juga ya, kalau misalkan perusahaan online banking, misalkan ada transaksi ya, kartu kredit atau apa, nah dia kan harus bisa, apalagi ini kan, pasti ada jutaan transaksi kredit card di hari yang sama. Itu nggak mungkin orang ngecek satu-satu kan, dia perlu pakai mesin untuk memprediksi. Nah, jadi mesin itu harus bisa memberikan prediksi berdasarkan data-data sebelumnya. Misalkan data transaksi, IP address, dan banyak hal lainnya. Oke? Jadi klasifikasi istilahnya ya atau tidak, atau 0 atau 1, atau bisa lebih dari satu kelas. Misalkan yang paling atas kan 3 medical conditions, itu bisa 3. Jadi jumlah kelas itu bisa banyak. Nah, banyak sekali teknik untuk klasifikasi, ya. Ada metode klasikal, ada metode komputer intensif, dan komputer intensif itu biasanya buat jumlah data yang lebih besar. Walaupun nggak harus ya, medium data pun juga bisa jadi lebih bagus. Tapi, biasanya metode-metode yang di kanan ini, itu mereka kehilangan interpretasi. Maksudnya interpretability-nya makin turun. Nah, jadi metode klasik itu ada beberapa ya, ada logistic regression, ini akan kita pelajari, ada lagi linear discriminant analysis, dan ini sudah kalian pelajari juga sebelumnya ya, untuk masalah klasifikasi kan simple, kita nggak butuh dalam-dalam banget belajar. Simple, tetangga saya siapa, ya udah saya vote berdasarkan majority. Nah, kita akan mendalami lebih dalam logistic regression ini. Kayak ini metode yang banyak dipakai di era modern nih. Terutama ini nih, random forest, boosting, sama trees itu paling banyak dipakai di zaman sekarang. Walaupun untuk aplikasi misalkan buat computer simulation gitu, itu tidak terlalu akurat biasanya. Oke, jadi untuk bisa belajar metode yang lebih canggih, jika misalkan kalian mau mendalami bidang ini, ya itu harus berawal dari classical methods dulu. Oke, oke, dan walaupun namanya classical, tapi itu banyak dipakai juga di industri sekarang ya. Sama kayak misalkan ini, kalau misalkan di dinamika fluida kan kalian belajar metode panel kan ya. Metode panel itu yang invisit itu metode klasik. Tapi banyak dipakai sampai sekarang kan. Orang ngedesain UAV, ngedesain airfall yang low speed itu dalam-dalamnya itu memakai teori invisit digabung boundary layer. Itu klasik, itu banyak dipakai. Jadi dengan alasan yang sama, kita juga akan belajar regresi logistik. Nah, kita akan pakai dataset ini yang ada di buku ya. Jadi default ya. Default itu maksudnya dia bakal
ini nggak dia bakal bayar gitu, tepat waktu atau enggak. Jadi kalau default dia nggak melakukan itu. Jadi satu transaksi kredit card. Jadi kan perusahaan kredit card harus berhati-hati. Wah, kalau orangnya seperti ini, datanya seperti ini, saya nggak mau nih menerima transaksi dia nih, karena dia default. Oke? Nah, jadi makanya kalau perusahaan kartu kredit tuh hati-hati tuh. Misalkan dia cuma boleh transaksi kecil-kecil dulu nih. Oke, boleh dia bayar, oke dibayar, oke dibayar. Nah, kalau udah dia bayar terus, makanya perusahaan kartu kredit berani naikin dia akhirnya boleh bayar segini nih, boleh transaksinya segini. Karena dia udah terpercaya, makin lama makin tinggi gitu. Tapi mana berani misalkan dari awal dia langsung tinggi, si ini boleh bayar 100 juta, nggak seperti itu kartu kredit bekerja. Nah, jadi kalau kita kembali ke konteks ini ya, jadi dia ingin menebak apakah suatu individual, seseorang akan default berdasarkan annual income sama credit card balance-nya. Jadi tagihan kredit card-nya akan kita lihat. Nah, jadi apa di sini? Jadi Y-nya tuh default atau tidak. Ini kan masalah klasifikasi yes or no. X1-nya apa? Balance-nya. X2-nya income. Dibalik-balik juga bisa. Nah, cuma kita setnya X1 balance, X2-nya income. Dan ini bukan masalah yang kuantitatif ya, karena Y itu sekarang Y1 nih. Jadi linear regression itu nggak pas, nggak bisa dipakai untuk kasus default dataset ini. Nah, ini dua dimensi ya, dua input, jadi bisa kita visualisasikan. Walaupun sebenarnya secara visual pun kita sudah melihat ya, tren yang cukup jelas di sini bahwa yang menjadi pemisah utama tuh balance. Ini berdasarkan data-data dahulu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih, berarti semakin besar tagihan kredit card-nya, di sini justru malah semakin gede kemungkinan dia nggak bayar gitulah, dia bakal default. Jadi perusahaan harus berhati-hati sekali ya sama orang-orang yang ini bisa aja transaksi bohong-bohongan gitu. Oke, di sini income tidak terlalu berpengaruh, tapi kita akan temukan itu lewat logistic regression. Ini kalau ada plot box plotnya kan kelihatan nih. Kalau no ini balance-nya lebih rendah daripada yang yes nih. Jadi inilah individu-individu yang akan default. Kalau dari income sama ya dari segi box plot, jadi nggak terlalu banyak perbedaan, jadi nggak terlalu signifikan efeknya. Yang paling signifikan tuh balance, ya bisa kalian lihat juga secara visual dari plot ini. Nah sekarang kita akan melakukan prediksi dengan menggunakan logistic regression. Nah kita butuh itu karena misalkan ada individu di ini sorry ya saya mute. Ada individu di sini misal. Nah, kalau individu di sini dia bakal default atau tidak? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kalau yang di sini sih oke lah, ada jelas. Di sini oke, ada jelas. Cuma kalau di tengah-tengah ini, nah ini harus seperti apa kita memberikan jawaban. Karena di sini boundary-nya tuh nggak crisp. Maksudnya nggak benar-benar nih garis nih. Tapi kan ada individu yang ininya rendah, tapi dia pun tetap default. Ada yang tinggi, tapi dia tetap, sorry, ya individu di sini dia nggak default. Sorry, malah. Ah, ini default nih, yang plus itu default ya. Nah, plus default, yang bulat tidak. Nah, di sini pun ada individu yang tidak default nih, warna biru ini. Walaupun dia kelihatannya di luar garis tersebut. Nah, sekarang kita mencoba melakukan prediksi. Nah, tapi pertama mengapa tidak regresi linear? Oke. Misalkan kita coba ambil contoh simpel. Jadi ada simptom tertentu dan bisa ada kondisi yang karena ada simptom ini, jadi ada beberapa penyakit yang mungkin misalkan stroke, overdosis, ataupun epilepsi dari satu simptom. Kita kan bisa pakai encoding seperti ini ya. Oke lah, saya bisa regresi linear, saya mau 1 buat stroke, 2 buat overdosis, 3 buat epilepsi. Sebenarnya sih bisa aja ada pakai regresi linear, cuma itu akan bermasalah sekali. Misalkan gini, yang namanya regresi linear itu Anda artinya mengenforce bahwa untuk kasus ini itu ada ordering, bahwa dalam kasus ini epilepsi levelnya lebih tinggi daripada overdosis,
dan overdosis lebih tinggi daripada stroke, dan epilepsi lebih tinggi daripada dua itu. Jadi ada orderingnya kan ya? Seperti regresi linear kan ada orderingnya di situ. Nah, cuma kan di sini pertanyaannya adalah, ya pada aslinya nggak ada orderingnya tuh. Ya udah stroke aja, overdosis aja, epilepsi aja, nggak berarti yang satu tuh lebih tinggi daripada yang lain. Oke? Dan kalau Anda balik-balik juga, ya malah Anda makin bingung ya. Kok bisa dibalik-balik ini? Artinya emang nggak ada natural ordering di sini. Kalau misalkan ada natural ordering, mungkin sedikit reasonable. Oke? Nah, tapi tidak ada cara yang natural untuk mengkonversi respon kualitatif, ini kan respon kualitatif semua, menjadi respons yang kuantitatif. Jadi penggunaan regresi di sini bermasalah. Ini beda dengan yang misalkan discrete ya, bukan continuous. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi ada orderingnya di situ. Atau integer lah saya sebutnya lah. Itu kan ada orderingnya, tapi emang tidak continue. Nah, kalau masalah seperti itu, orang masih bisa pakai regresi linear. Tapi di sini susah, atau nggak bisa emang, karena nggak ada natural orderingnya di awal. Oke, ingat lagi kalian pas pengenalan komputasi kan ada beberapa tipe data kan ya, ada yang kategorikal, ada yang continuous, ada yang discrete juga. Nah, beda-beda kan nih. Kalau dalam kasus ini itu adalah masalah yang yang apa? Kategorikal. Nah, kalau Anda lihat kiri dulu ya, ini kan kita ada namanya nih, probability of default. Oke. Jadi tadi semua data yang satu itu artinya default. Semua data yang nol itu artinya tidak default. Nah, jadi kalau dengan regresi, dengan logistic regression, tujuan akhirnya adalah Anda menghitung probabilitas dari suatu individu itu ada di suatu kelas tertentu. Jadi apa yang ingin Anda hitung itu adalah probabilitasnya. Probabilitas misalkan dia 0,8 default, 0,2 tidak default, atau seperti itulah. Jadi Anda ingin menghitung probabilitasnya di situ. Nah, kalau Anda pakai regresi linear, itu malah jadi nggak jelas gitu tuh. Ini kan satu semua ya, yang ini satu, yang ini nol semua nih. Nah, kalau Anda pakai regresi linear kan aneh nih. Ini apa interpretasinya? Nggak jelas nih, si garis ini. Kalau ini probabilitas juga tidak, karena ada negatif probabilitas di sini. Oke, jadi nggak bisa Anda pakai regresi linear. Ini dipaksakan sekali dan Anda nggak akan dapat hasil yang akurat lah untuk ini. Jauh dari akurat. Kemudian, ya masalah multiplexing juga masalah logistic regression ya. Tapi yang penting itu tuh, dia nggak memberikan interpretasi probabilitas kalau kita pegang regresi linear. Nah, kalau logistic regression itu seperti yang di kanan. Kalau ini kan enak ngelihatnya tuh. Mengapa? Mengapa ini enak dilihat ya? Karena angkanya di antara 0 sampai 1, dan berarti ini memberikan probabilitas di sini ya. Jadi kalau misalkan dia balance dia segini nih. Segini misal. Oke, balance-nya segini. Nah, kemudian kalau kita lihat berapa ya dia probabilitas bakal default, dia bakal tidak default, ya udah tinggal ambil ke sini aja. Oh, berarti dia kira-kira 0,73 gitulah dia akan default. Kalau misalkan yang di sini sih, udah pasti lah ini dia nggak bakal default. Kalau di tengah-tengah ini biasa yang agak membingungkan dan kita butuh jawaban untuk itu. Kalau yang udah setinggi ini sih, ya udah pasti lah mungkin dia bakal default. Kalau serendah ini, oh dia nggak bakal lah. Cuma berapa dolar dia bakal bayar gitu. Nah, tapi kan kita butuh menentukan ini batasnya di mana, dan kalau ada individu yang dekat-dekat batas itu, kita butuh menentukan berapa probabilitasnya. Nah, itulah interpretasi yang akan diberikan oleh logistic regression, dan itu akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi kita akan masuk logistic regression. Nah, jadi apa yang mau kita modelkan itu sebenarnya conditional probability. Ini tadi ada balance sama income, cuma kita ambil aja dulu yang balance-nya itu. Jadi satu aja. Logistic regression pun bisa dimensi inputnya tuh lebih dari satu, bisa aja. Dia bisa berapapun, sama seperti regresi linear. Cuma untuk masalah yang awal-awal kita akan mempelajari satu
input variable aja, alias satu fitur. Oke, jadi apa yang ada di sini itu kan sebenarnya conditional probability. Jadi Anda ingin menghitung berapa probabilitas bahwa suatu individu akan yes, akan default ketika diberikan given balance-nya segini. Atau di satu sisi lain Anda bisa ngitung ya, default no given balance. Oke, Anda juga bisa melakukan hal seperti itu. Oke. Jadi intinya bahasa Indonesia berapa balance-nya, nah dia akan berapa tuh probabilitas default atau tidak. Nah, itu yang kita hitung ya. Nah, jadi yang kita hitung adalah ini, dan dia akan range-nya di antara 0 sampai 1. Karena namanya juga probabilitas itu pasti di antara 0 sampai 1. Nah, kemudian, kalau misalkan ujung-ujungnya Anda sudah menghitung probability, bentar. Ya, yang video tidur-tiduran silakan dimatiin aja videonya. Siapa itu? Iza, tolong dimatikan video Anda sedang tidur. Oke. Ya, jadi Anda sudah menghitung ya probabilitanya di situ. Kalau Anda sudah ngitung probabilitanya, ya, kalau Anda sudah ngitung, Anda kemudian bebas untuk menginterpretasikan hasil tersebut. Jadi misalkan gini, maksudnya bebas seperti apa? Pertama, Anda bisa nih, oke lah, saya membuat threshold. Jadi Anda membuat threshold sebenarnya. Kalau misalkan dia di atas 0,5, artinya dia akan default. Oke, Anda bebas membuat interpretasi seperti itu, misalkan ya 50-50 lah. Berarti kita ngambil threshold-nya 0,5. Atau misalkan mau lebih strict lagi nih si perusahaan nih. Jadi kalau dia kita deteksinya ini ada di atas 0,1 nih, berarti dia akan default. Berarti dia akan lebih strict lagi dia mengambil kesimpulan bahwa individu ini akan default ya. Berarti dia akan memotong pas di 0,1. Jadi kalau ada suatu individu dia ketemu probabilitasnya itu 0,2, nah dia udah oke nih default nih, kita nggak terima transaksi. Jadi yang dihitung oleh logistic regression itu adalah probabilitasnya. Masalah decision making-nya, it's up to you. Pada akhirnya kita serahkan ke Anda, bagaimana Anda akan mengambil kesimpulan dari probabilitas yang diberikan. Nah, apa itu model logistik ya? Kita coba kontraskan, kita bandingkan dengan model regresi linear. Jadi kalau kita kan kemarin ini nih, regresi linear nih ya. Oke, ini ya bisa P, X atau berapapun lah. Tapi ini masalah regresi linear. Jadi kita coba lihat ya, apa bedanya adalah seperti ini nih. Kalau yang di atas itu regresi linear, yang di bawah ini namanya model logistic function. Oke, jadi ini adalah istilahnya fungsi logistik. Yang kalau Anda lihat bentuknya adalah seperti yang di kanan ini. Warna biru ini. Oke, dan ini adalah namanya model logistik atau logistic function. Oke, jadi dia berada di antara 0 sampai 1 kalau kita buatnya seperti ini ya. Dan kalau regresi linear kan Anda garis-garisnya Anda ganti beta 0, beta 1 tuh jadinya begini, begini, begini ataupun begini. Nah, tapi kalau logistic function tuh bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau Anda variasikan bisa begini, mungkin bisa begini, atau ada yang lebih panjang lagi. Ya, gini lah. Atau juga bisa kayak gini nih, ya sebaliknya. Oke, ini adalah model logistik. Dia akan merubah-rubah si bentuk ini nih, kita nyebutnya S-shape curve.
Oke, karena dia berbentuk hampir seperti S lah, kira-kira seperti ini. Nah, itu adalah logistic function. Jadi kita akan memodelkan probabilita ini dengan fungsi logistik. Nah, jadi kalau kita memakai fungsi logistik ini, kalau untuk balance-nya low, ya balance-nya itu rendah, mungkin sekitar sini. Nah, itu probability of default-nya itu rendah, mendekati nol, tapi tidak pernah di bawah nol. Oke, itu penting tuh, tidak pernah di bawah nol. Jadi dia memberikan interpretasi probabilitas dan juga sebaliknya. Jadi kalau balance-nya tinggi sekali, probability of default-nya akan mendekati 1. Oke, nah ini kan tidak enak kan ya, dia akan memberikan interpretasi probabilitas, jadi kita akan memakai logistic function untuk masalah klasifikasi kita selanjutnya. Nah, kemudian ya kita bisa punya interpretasi lain yang namanya odds. Ya, ini mungkin Anda sering dengar juga ya. Saya terus terang kurang tahu padanan kata bahasa Indonesianya apa ya. Odds itu bukan peluang soal. Kalau kita ngomongin peluang, itu artinya probability. Oke, nah sekarang kita punya odds nih, dan kita juga beberapa kali pakai istilah odds dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini kalau Anda sedikit manipulasi matematiknya, nah Anda akan mendapatkan bentuk seperti ini nih. Ini kan tadi nih, probabilitas adalah ini. Nah, kalau Anda atur, Anda bisa mendapatkan odds di samping. Nah, jadi yang ada di kiri ini, ya ini semua ya maksud saya, nah itu namanya odds. Kecenderungan, tapi mungkin kurang tepat juga kalau saya pakai bahasa kecenderungan. Jadi kita stick aja dengan istilah bahasa Inggris, yaitu odds. Oke, jadi kalau kita otak-atik ya, kalau kita pakai model logistik, odds itu dimodelkan dengan ini, eksponensial dari beta 0 plus beta 1 dikali X. Dan odds itu, dia rentang angkanya bisa 0 sampai besar sekali. Ya, to infinity, very high. Nah, itu kan begitu Anda punya probabilitas, Anda bisa langsung menghitung odds-nya berapa gitu. Ya, simpelnya kalau PX-nya 0,2, berarti kan odds-nya adalah 0,2 dibagi 0,8. Kalau PX-nya itu 0,99, berarti 0,99 1 kurang 0,99 ya, berarti angka yang cukup besar itu. Oke, nah ini contohnya nih, odds itu apa? Misalkan gini ya, jadi kalau kita pakai masalah default tadi ya, oke, tar. Nah, jadi gini, loh, kok bisa dihapus? Oke, jadi 1 dari 5 orang itu dia akan default. Oke, berarti kan probabilitasnya adalah 0,2 kan ya, orang buat default. Berarti kalau kita hitung odds-nya itu adalah 0, tadi udah saya tulis berarti ya, 0,2 dibagi 1 kurang 0,2, berarti itu adalah 1/4. Berarti ini odds-nya nih. Oke, karena PX-nya adalah 0,2. Atau misalkan contoh lain, 9 dari 10 people itu odds-nya adalah 9 berarti. Entahlah ini konteksnya 9 dari 10 orang ngapain gitu ya. Tapi probabilitasnya berarti 0,9. Berarti itu kan menjadi 0,9 dibagi 0,1 sama dengan 9. Nah, itu adalah odds-nya. Oke, ini kira-kira kan sama kayak kita ngomong 1/4, 1/5, atau sorry, ini kan berarti 1/4 nih. Oke, 1 akan default, 4 tidak akan default. Ini kan berarti 9/1 nih. Kan seperti itu. Oke, saya yakin 9 menang, 1 kalah. Kira-kira kan kayak gitu. Nah, itu namanya odds tuh. Jadi kan ini sering dipakai di bola. Peluang, bukan peluang, dia ngomong odds menang adalah 3/1. Oke, itu buat kayak misalkan sports gitu, enaknya ngomongnya pakai odds. Oke. Nah, kalau di horse racing ya, itu mereka lebih sering pakai odds dibanding probabilities. Ya. Jadi kalau misalkan itu orang lagi nonton pacuan kuda tuh ada dekat rumah saya tuh. Nah, dia bilang nih si joki ini odds-nya 9/1 nih. Oke. Dia 9/1, dia menjadi yang pertama tuh. Jadi posisi pertama. Nah, mereka ngomongnya pakai odds. Nah,
Kita balik lagi ke fungsi logistik kita yang sudah kita jadikan odds. Nah, sekarang ini nih. Kalau ini kita lock-kan, lock dari ini, nah itu kan jadinya linear. Ya, lock dari odds itu adalah fungsi linear. Nah, jadi apa kesimpulannya? Jadi logistic regression model itu memiliki logit. Apa itu logit? Logit itu adalah log odds, ya. Nah, log logit itu berarti yang ada di kiri itu linear terhadap x. Nah, ini penting ya karena ini cara kita menginterpretasikan hasil dari model logistik. Oke, bahwa log odds alias logit itu adalah linear terhadap x. Kalau ini regresi linear, Y itu linear terhadap X, tapi kalau model logistik, logit itu linear terhadap X. Nah, kesimpulannya. Nah, ini more soal odds lah. Oke, supaya lebih paham. Jadi kalau probability itu adalah rasio dari sesuatu yang terjadi dengan segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Nah, tapi kalau odds itu adalah rasio sesuatu yang terjadi terhadap sesuatu yang tidak terjadi. Makanya rasionya adalah PX alias terjadi dibagi dengan 1 dikurang PX alias tidak terjadi di situ. Jadi kalau misalkan kita punya 7 event, 4 terjadi, 3 tidak terjadi, kan berarti probability-nya 4 bagi 7. Ya, terjadi, tidak terjadi. Ini probability. Tapi kalau odds itu, ini terjadi dibandingkan dengan yang tidak terjadi. Nah, inilah yang namanya odds. Sama kayak misalkan kita bola 4 banding 4,23, 5 banding 2, 6 banding 1. Nah, itu kita ngomongin odds sebenarnya di situ. Oke? Nah, ini bedanya antara probability sama odds. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa model kita itu adalah logit yang linear terhadap X. Nah, apa artinya berarti dari beta 0 sama beta 1 ini, apa artinya? Artinya, kalau X itu meningkat sebanyak 1 unit, ya, X ini naik 1, itu akan merubah log odds kalian sebanyak beta 1. Atau kalian bisa juga bilang bahwa odds-nya itu dikalikan, multiplies the odds by eksponensial dari beta 1. Oke, itu sama aja interpretasinya. Jadi Anda naik 1 unit X-nya, maka log odds-nya akan berubah banyak beta 1. Nah, tapi kalau kita pakai eksponensial, berarti odds-nya itu akan dikalikan dengan eksponensial dari beta 1. Nah, dari sign-nya itu positif negatif pun kita bisa lihat. Kalau beta 1 itu positif, artinya ketika X itu naik, maka ya ini juga akan naik ya. Juga akan naik jelas ya. PX-nya juga akan naik. Ujung-ujungnya kan kita ngeliatnya PX-nya tuh. Berarti local odds-nya akan naik, nah PX-nya juga akan naik di situ. Simpelnya simpelnya kalau beta 1 positif, berarti X itu naik, maka akan semakin tinggi tuh probabilitanya. Oke, dan juga sebaliknya di situ. Nah, cuma kalau kita mau interpretasi, nah kira-kira seperti itu tuh. Log odds-nya adalah naik seperti itu. Beta 1 atau odds-nya dikalikan eksponensial dari beta 1. Nah, ini adalah logit atau logistik model. Jadi ujung-ujungnya ini akan berpengaruh kepada probabilitas. Nah, itu yang kita hitung berapa probabilitasnya. Ini hanya interpretasinya saja. Oke, hanya interpretasi saja tapi penting karena Anda mau interpretasi itu justru. Oke, jadi sorry. Oke, ntar sebelum saya lanjut, kalau kita balik ke sini kan tugasnya sama tuh. Kita punya data. Ya, datanya segini nih, data si iRace tadi nih atau data default ya. Nah, sama seperti masalah regresi linear, kita kan disuruh menghitung beta 0 sama beta 1. Mana yang paling fit sama data kita? Nah, sama saja seperti model logistik, kita harus menentukan beta 0 sama beta 1 itu berapa angkanya. Nah, untuk menentukan itu,
kita nggak pakai ordinary least squares gitu-gitu ya, karena ini berbeda nih. Ini probabilitas 0, 1, dan bukan sesuatu yang continuous, ya. Nah, jadi kalau masalah klasifikasi, cara yang paling umum dipakai dan lebih tepat tuh namanya maximum likelihood, ya. Ini istilah yang sering muncul karena orang juga sering nanya kalau interview kerja yang hubungannya ini, yang bidang ini ya. Apa itu likelihood? Apa itu maximum likelihood? Oke, itu yang orang akan tanya dan ini konsep yang penting. Nah, jadi ini sebenarnya nih ya, kalau kalian lihat tuh ini dikalikan dengan ini, ya. Jadi Anda ngitung ini terpisah, nah kemudian Anda kalikan. Ini apa? Nah, ini seperti sum tapi perkalian. Kalau sum kan kalau sigma itu A tambah B tambah C tambah D, tapi kalau pakai produk ini berarti A kali B kali C kali D. Nah, itu adalah yang namanya likelihood. Oke, dan biasa kita pakai simbol L kecil nih untuk menandakan likelihood. Jadi Anda harus mencari beta 0, beta 1 yang memaksimalkan likelihood, kecenderungan di sini. Jadi kalau kita terjemahkan, kita mencoba mencari model regresi logistik yang memaksimalkan likelihood supaya apa ya? Jadi kita mencari koefisiennya beta 0, beta 1 supaya probability yang kita prediksi, kayak pakai topi ya, P topi X ini dari individual akan sedekat mungkin dengan data-data yang kita observe. Jadi ini adalah ukuran dari closeness-nya kalau regresi logistik. Jadi kan kalau Anda ganti beta 0, beta 1 itu akan merubah ininya kan ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini, kan beda-beda tuh, banyak tuh ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti itu, kita mencoba mencari beta 0, beta 1 yang sedekat mungkin sama data-data yang ada. Misalkan seperti ini. Nah, kita mencari sedekat mungkin probabilitas ini yang pas dengan data-data yang ada. Nah, jadi dengan kata lain, koefisien ini akan dicari supaya modelnya ini menghasilkan angka yang dekat dengan 1 untuk individual yang default dan dekat dengan 0 untuk individual yang tidak default. Jadi dicari supaya sedekat mungkin dengan 1 untuk yang default sama sedekat mungkin dengan 0 untuk yang tidak default. Nah, itulah cara kita mengukur closeness untuk masalah ini, klasifikasi. Nah, oke, saya bisa ngitung beta 0, beta 1. Nah, tapi caranya gimana? Nah, berbeda dengan regresi linear yang memiliki closed form solution, apa sih closed form solution? Maksudnya tuh ada solusi tepatnya lah. Anda nggak butuh melakukan prosedur ribet-ribet, ada nih solusi tepatnya tuh. Dengan cara apa? Dengan ordinary least squares, atau kalau yang satu dimensikan ada tuh cara cepatnya. Ujungnya sih ordinary least squares lah. Itu closed form solution-nya. Jadi Anda akan dapat satu angka persis tepat ya. Nah, tapi sayangnya, kalau untuk regresi logistik, itu kita nggak punya closed form solution ya. Jadi Anda nggak punya istilahnya cara simple, cara cepat untuk menghitung beta 0, beta 1 untuk regresi logistik. Oke, jadi wah nggak ada nih persamaan cepatnya. Nah, jadi caranya gimana untuk kita mencari closed form solution-nya untuk maksimum likelihood? Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ya, coba kita lakukan hitung-hitungan dulu deh. Apa itu maksimum likelihood? Sebelum kita lanjutkan, gimana cara mendapatkan beta 0, beta 1-nya. Oke, ini ada ilustrasi mudah ya, saya ambil dari sini nih, dari YouTube ya. Sekarang mah materi gampang, Anda kalau mau perkaya materi itu di YouTube pun banyak, apalagi kalau statistik itu pasti banyak sekali. Oke, saya suka itu StatQuest tuh. Jadi banyak visualnya dan ngomongnya enak sih. Jadi kalau Anda lupa apa itu maksimum likelihood, apa itu regresi linear, nah Anda bisa ke berbagai macam sumber di YouTube. Ada yang videonya 15 menit, ada yang 30 menit, ada yang dalam map-nya, ada yang lebih ke intuisi, itu banyak sekali. Nah, apa itu maksimum likelihood ya? Kita mau menghitung ini nih. Nah, gimana caranya nih? Nah, anggaplah kita udah punya beta 0, beta 1-nya. Angkanya berapa gitu.
Dan ini kalau saya ngambil dari start class itu, ini masalah tikus lah. Tikus ini obesitas atau tidak obesitas berdasarkan berat aja. Oke, kan sebenarnya definisi obesitas itu bukan hanya berat aja, karena itu yang paling gampang, tapi ada definisi yang istilahnya fitur-fitur input-input tambahannya. Nah, sekarang mungkin kita mau ngeliat dari berat aja. Jadi ada tikus-tikus obes ya, ini ada 5 yang obesitas, 4 tidak obesitas. Nah, sekarang kita disuruh ngitung maksimum likelihood untuk model logistic regression yang sudah kita buat di sini. Oke, ini adalah model logit ini nih. Nah, sekarang gimana menghitung maksimum likelihood ya? Nah, jadi langkah pertama ya, ini secara visual, Anda proyeksikan data-data Anda ke garis logistic regression kalian. Jadi ke sini, ini ke sini lah, deket ya, ini deket sekali. Ini pun juga dekat sekali. Yang ini Anda ke atas. Nah, maka Anda akan mendapatkan apa yang seperti di kanan ini. Jadi langkah pertama, Anda proyeksikan ke garis logistik Anda. Oke, itu kan sebenarnya sama aja seperti Anda memasukkan si XI ini berapapun ke dalam sini. Ya, ke dalam ini. Jadi Anda menghitung PXI-nya itu di situ. Nah, kemudian kita coba ngitung yang sisi kiri dulu, yaitu ini. Untuk individual yang YI-nya sama dengan 1, alias yang obes tadi ya, yang obes ya. Oke, untuk yang obes ini kita pakai identifikasi 1 ya. Nah, sekarang kita disuruh ngitung yang kanan ini. Kan sekarang Anda menghitung probabilitas obesitas kan ya. Nah, sekarang kita cari itu. Nah, sekarang kita siapa aja sih yang obesitas ya? Nah, berarti kan yang berwarna biru nih. Oke. Nah, kita sekarang highlight aja yang biru nih. Sekarang kita mau ngitung yang ini soalnya. Ini kan berarti yang individual yang Y-nya sama dengan 1. Oke, ada 5 individu. Berarti kita prinsipnya bisa menghitung apa yang ada di kiri itu. Itu kan berarti tinggal dikalikan saja produknya ya. Berarti ini 0,49, ini 0,9, ini nggak ngepas banget sih ya. Cuma kalau di sini dia 0,9, 1, 0,91, 0,92. Ceritanya gitulah. Walaupun kalau secara visual ini sih kayaknya udah 0,99. Oke, anggaplah contoh seperti ini. Intinya, you know what principle is. Nah, jadi ini adalah ini nih. Oke, produk semua. 0,9 dikali seterusnya sampai 0,92. Nah, maka Anda bisa menghitung berapa itu hasilnya. Dapatlah yang di kiri. Oke, checklist. Nah, yang di kanan itu adalah individu yang tidak default, alias YI-nya sama dengan 0 di sini. Oke, kita akan menghitung ininya justru ya. Karena kan dia harusnya si ini PI ini harusnya semakin mendekati 0 ya kan ya. Karena dia kan tidak default. Tidak obes ya. Pokoknya yang merah itu tidak obesitas. Nah, Anda ingin menghitung produk dari ini justru ya. Kalau misalkan ini 0 kan artinya Anda ini semakin mendekati 1 nih kalau ininya 0. Ininya semakin mendekati 1. Nah, jadi ini berapa tadi? 0, ini 0,9 yang ini 0,3, ini PXI-nya ya. Ini dia bilangnya sih 0,01. 0,01. Nah, yang Anda hitung adalah 1 dikurang probabilitanya. Nah, Anda akan dapatkan ini. Untuk yang suku di kanan itu. Nah, ujung-ujungnya Anda tinggal mengalihkan suku kiri dan suku kanan. Kok sum sih? Calculate. Ya, multiplication lah. Dari likelihood itu. Oke, jadi Anda intinya tinggal mengalihkan yang di kiri dengan yang di kanan. Ya udah. Ini yang di kiri. Ini adalah sigma IYI 1 PXI. Apa yang ada di, bukan sigma ya, saya nggak tahu baca gimana, produk
Nah, yang kanan ini berarti adalah 1 dikurang PXI. Ya udah tinggal dikalikan, Anda dapat hasilnya berapa itu? Oh, dia nggak ngitung sih, dia nggak ngitung. Anda tinggal ngitung lah berapa itu. Nah, tapi biasanya orang pakai log likelihood untuk beberapa alasan tertentu. Sebenarnya nggak terlalu ya not necessary, tapi sangat penting. Justru orang sekarang pakai log likelihood. Jadi sebenarnya kalau Anda lihat ya, si ini semua nih, kan itu ekivalen dengan Anda log likelihood ya. Jadi kalau Anda mau mencari model regresi yang memaksimalkan likelihood, itu sama aja Anda memaksimalkan model regresi logistik yang memaksimalkan log likelihood. Jadi ekivalen. Jadi beta 0, beta 1 yang akan memaksimalkan likelihood adalah beta 0, beta 1 yang akan memaksimalkan log likelihood. Jadi sekarang Anda mau mencari beta 0, beta 1 yang memaksimalkan likelihood di sini. Nah, jadi tadi yang log itu, kalau ini Anda logkan ya, itu akan menjadi sesimpel ini. Berarti kalau saya tuliskan kan itu menjadi log L beta 0, beta 1, ini kan berarti akan menjadi bentuknya gini nih. Sigma I YI 1 log PXI tambah sigma 0, ini log 1 dikurang PXI. Oke, saya giniin aja nih. Nah, jadi ini bentuk lognya. Jadi sekarang Anda daripada perkalian, saya jumlahkan aja ya. Jadi tolak 0,49 tambah bla bla bla, Anda akan mendapatkan angka minus 3,77. Nah, kalau Anda tanya alasannya mengapa ini harus di-lock-kan ya, itu banyak alasannya, tapi terutama stabilitas saat kita mencari beta 0, beta 1. Oke, ini udah masuk masalah lain nih. Ini udah nyentuh masalah numerical-nya. Jadi Anda butuh stabilitas supaya bisa mencari beta 0, beta 1, itu beyond the scope. Tapi intinya gini, kalau mau menghitung likelihood, itu yang paling umum adalah memakai log likelihood gitu di sini. Dan sama aja Anda disuruh mencari log likelihood yang paling maksimum. Dan itu adalah beta 0, beta 1 yang terbaik. Nah, ini contohnya ya, kalau ada bandingkan ya, dua model nih, dengan beta 0, beta 1 yang berbeda-beda. Jadi ini ada model 1, sama ini model 2. Oke, setelah Anda proyeksikan jadinya seperti ini. Nah, kalau Anda bandingkan dua model ini, model yang di kiri itu memiliki log likelihood yang lebih tinggi daripada apa yang ada di kanan. Kalau secara visual pun kita ngelihat, oh ini lebih bagus nih modelnya ya. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh log likelihood adalah model ini lebih baik daripada model yang di kanan. Model kiri lebih baik daripada model yang di kanan. Ini better, caranya dari mana? Anda hitung log likelihood-nya, kemudian Anda bisa mencari mana model yang lebih terbaik. Nah, artinya kalau Anda mau mencari beta 0, beta 1 yang paling bagus, Anda harus memaksimalkan log likelihood tersebut. Nah, ini yang menjadi tantangan. Gimana memaksimalkan log likelihood? Oke. Nah, secara prinsip sama lah ya. Secara prinsip itu Anda mencari beta 0, beta 1 yang memaksimalkan log likelihood itu in principle sama seperti Anda mencari beta 0, beta 1 untuk regresi linear ya, yang meminimalisir mean squared error. Tapi kalau yang regresi linear itu ada solusi closed formnya. Nah, tapi kalau likelihood tidak. Jadi caranya gimana? Nah, Anda harus memakai numerical optimization. Saya nggak tahu apakah Anda sudah pernah mendengar ini ya. Anda dapat apa aja sih mata kuliah? Ada analisis numerik nggak? Berapa? Apa sih namanya? Ada nggak? Kenapa? Kok suaranya kecil banget? Kenapa nih? Ada ya? Tadi Brian ngomongnya.
Iya Pak. Ada, itu semester berapa? Semester ini Pak. Oh, semester ini. Itu Anda menyentuh nggak soal numerical optimization? Tidak sih Pak, semuanya Tidak di. ya? Oke, tidak ya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya, jadi biar saya kasih pengantar dikit. Jadi apa itu numerical optimization? Itu intinya optimasi. Kalau optimasi itu pemodelannya adalah Anda mencari X supaya meminimalisir atau memaksimalkan Y. Ya, jadi kalau kita tulis secara matematik, jadi minimum, misalkan gini, Fx ya. Kita misalkan ini masalahnya, kita disuruh mencari X yang meminimalisir Fx, atau maksimalkan juga sebaliknya ya. Jadi kita bisa nulis arc X seperti ini, artinya mencari X supaya meminimalisir Fx ya. Contoh lah kita ambil masalah di aerodinamik ya. X itu misalkan bentuk dari airfoil, bentuk dari sayap, kita mau mencari bentuk dari sayap ini supaya meminimalisir drag. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita mencari beta 0, beta 1, supaya memaksimalkan ya, itu bisa Anda balik, maksimalkan minimum ya, intinya optimasi, supaya kita memaksimalkan log likelihood, atau likelihood ya. Jadi ada tekniknya sendiri ya, tekniknya sendiri untuk optimasi ya. Jadi kalau saya bilang numerical optimization itu karena nggak ada eksak formulanya. Jadi Anda harus melakukan prosedur optimasi. Oke, ini beyond the scope of this course ya. Tapi kalau di Python-nya sudah kita berikan metode optimasinya. Tapi sebagai bayangan saja apa sih optimasi ya? Misalkan ini masalah berbeda ya, bukan untuk masalah si tikus obesitas tadi. Jadi seperti inilah contohnya lah. Oh, kita mulai dari satu titik nih. Oke, ada starting point nih, misalkan X0 nih. Berapa sih angka likelihood-nya di sini? Local likelihood-nya minus 5, berapa lah? Minus 51 kali ya. Nah, kemudian kalau numerical optimization itu akan bertanya, ini sudah optimal belum? Masih kita bisa naikin lagi nggak angka log likelihood-nya? Itu yang menjadi pertanyaan. Caranya gimana? Nah, salah satu cara yang paling intuitif tuh Anda hitung gradien di titik tersebut. Ya, Anda hitung gradiennya, nanti Anda bisa ngitung namanya steepest descent ya. Steepest descent atau steepest ascent ya. Jadi mana yang paling tajam, paling apa istilahnya? Paling bahasa Indonesia tuh paling menukik di mana gitu. Kalau kita lihat kan ke sini nih. Jadi Anda bisa ngitung gradiennya, Anda bisa mencari arah yang paling meningkatkan log likelihood. Oh, dia mendeteksi, oh ke atas nih, oh berarti saya harus ke sini. Kemudian saya harus ke sini. Sini, ke sini, terus dia naik. Nah, kemudian udah nyampe ujung, dia step-nya makin kecil nih. Karena dia ngerasa gradiennya sudah makin landai, artinya dia sudah mendeteksi bahwa saya udah mendekati puncak, jadi harus lebih hati-hati. Anggap saja seperti Anda naik gunung kan. Anda naik gunung, oh ini masih terjal nih. Anda ngelompat. Anda naik ya, Anda naik terus. Nah, begitu Anda sudah mendekati puncak kan Anda ngerasa bahwa ini tuh sudah mulai landai. Nah, dari situ Anda bisa ngerasa bahwa puncaknya sudah dekat. Oke, jadi sama seperti itulah kira-kira analogi simpelnya. Jadi Anda mencari puncak dari gunung atau lembahnya kalau Anda minimalisir dengan mencek gradiennya di satu demi satu, ini berapa gradiennya. Oke. Nah, jadi kita pakai formulasi numerical optimization untuk mencari beta 0, beta 1 supaya log likelihood-nya maksimum. Oke, jadi kita nggak pakai solusi eksak seperti kemarin. Nah, sekarang kita coba interpretasi hasilnya ya. Kita sudah pakai nih regresi logistik ya. Dan kita bisa pakai, ya nggak apa-apa sih, Z atau T juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Cuma kita nggak bahas lebih detail gimana menghitung T statistiknya, sebenarnya sama-sama aja. Nah, sekarang kita lihat ya, kita mendapatkan koefisiennya, ada intercept, ada slope buat balance. Kalau di sini cenderung kita nggak terlalu peduli sama angka intercept. Yang penting adalah slope balance tersebut. Pertama apa? Mungkin kita cek dulu deh. Oke, koefisiennya segini, standar error-nya segini, p-value-nya juga kecil. Artinya memang bahwa efeknya signifikan, slope dari balance ini.
Dan angkanya positif. Artinya apa kalau positif? Jadi probability of default akan naik ketika balance-nya itu naik. Nah, itu artinya interpretasi dari koefisien yang positif di sini. Nah, kemudian ya kalau kita mau lebih precise, 1 unit peningkatan dari balance ya, kan tadi kita bentuknya ini nih, logit ya, saya tulisnya logit aja, sama dengan beta 0 plus beta 1x. Jadi kalau x-nya ini naik 1 unit ya, itu artinya berasosiasi dengan peningkatan dari logits atau log odds dari default sebanyak 0,0055 units. Oke, kita enaknya ngomongnya pakai log odds ya. Walaupun kalau Anda mau lihat, ya bisa aja sih ngitung probability-nya gimana. Cuma enaknya ngomong pakai log odds sih. Nah, jadi itu interpretasinya dari sini. Tapi tentunya kalau Anda pakai ini, itu enaknya ngelihat, oh p-value-nya segini dulu nih, berapa. Baru kelihatan bahwa efeknya itu signifikan atau enggak. Oke, jadi dengan beta 0, beta 1-nya segini, ini kan berarti beta 0, ini beta 1-nya. Nah, jadinya adalah gambar seperti ini. Jadi kalau untuk memodelkan probability default dari balance saja, enaknya pakai ini. Dan ini sudah solusi terbaik. Nah, ini berarti model terbaik dari model logistik kalian. Dan interpretasinya adalah seperti itu. Jadi mirip-mirip saja sama regresi linear, cuma sekarang beta 0 plus beta 1x itu berasosiasi dengan log odds. Logit ya, dan bukan ini, bukan apa? Y, tapi probability di sini. Oke. Oke, saya lanjutkan. Cuma kalau ada yang pertanyaan, silakan raise hand aja. Oke, saya selalu melihat ke kiri jika seandainya ada yang memiliki pertanyaan. Nah, kalau Anda sudah memprediksi berapa beta 0, beta 1-nya, nah Anda gampang dong bisa prediksi berapa probabilitanya. Misalkan kalau balance-nya $1.000 ya. $1.000 beli apa aja tuh. Nah, kita bisa masukkan ke yang awal tadi nih. Nih. Oke. Ini bukan logit ya. Kalau logit kan itu tadi ada tuh. Log dari PX dibagi 1 kurang PX. Nah, ini adalah fungsi logistiknya. Berapa ya probabilitanya kalau X-nya 1000? Nah, berarti tinggal masukin ini beta 0, ini beta 1-nya, lakukan hal yang sama juga di bawah. Anda tinggal masukin X-nya ada berapa? Oh, 1000. Nah, berarti jawabannya adalah kalau orang punya balance $1.000 di kartu kredit dia, maka kemungkinan dia akan default adalah 0,00576. Oh, artinya kecil sekali. Berarti orang yang mau 1000 ini, dia pasti bayar. Oh, tenang aja. Ya udah, kita accept transaksi kartu kreditnya. Nah, cuma kalau misalkan dia $2.000 nih. $2.000, kemudian dia hitung pakai logistik function yang sama, dia 58,6. 0,586 alias kalau persentase 58,6. Nah, ini mikir-mikir nih. Wah, ini orang 2.000 nih. Gimana ya? Karena cukup besar nih, akan default atau tidak. Nah, itu baru mulai berpikir. Jadi inilah yang diberikan model logistik, masalah decision making. Nah, kita sendiri yang menentukan mau seperti apa. Nah, intinya gini, begitu Anda sudah punya beta 0, beta 1x, yang sudah Anda hitung dari numerical optimization, Anda bisa memberikan prediksi. Berapa probabilitasnya ketika X-nya angka tertentu. Nah, itu sudah tuh. Logistic regression, satu input variable. Oke? Harapan Anda sudah cukup jelas lah apa itu maksudnya, dan Anda pun bisa memberikan prediksi. Nah, kita coba bahas beberapa kasus khusus ya. Kalau misalkan inputnya itu justru kualitatif. Misalkan student atau tidak. Jadi kita tambahkan suatu variabel tambahan lagi di situ. Student atau tidak. Nah, cuma sekarang di sini masih simple logistic regression, satu dimensi.
kita pakai ini, pakai student atau tidak ya. Ini bukan cara yang paling bagus, cuma bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan kita paksakan logistic regression untuk ini, bisa aja, bisa aja. Nah, kita akan mendapatkan hasil kalau dia student, efeknya signifikan ya kelihatannya. Nah, maka dia berarti probability of default-nya adalah 0,0431, tapi kalau dia bukan student 0,0292. Artinya kalau misalkan kita cuma punya data nih, seburuk-buruknya ini mahasiswa atau bukan. Nah, kita bisa memberikan prediksi dia akan default atau tidak berapa probabilitasnya. Walaupun di sini sih kecil ya, ini efeknya nggak signifikan. Tapi apa yang saya lakukan di sini sebenarnya ini, saya pakai dummy variable, satu buat student, zero untuk non-student. Dan saya pakai model regresi logistik untuk itu. Ya, nah tapi gini, oh enggak, salah ya. Anda bisa lakukan seperti inilah. Jadi ada 0 untuk non-student, 1 untuk student. Nah, sekarang kita coba multiple logistic regression. Oke, secara prinsip sama aja. Secara prinsip sama aja, tapi sekarang X ada tuh lebih daripada 1. Jadi kalau Anda modelkan, si log os itu adalah beta 0 plus beta 1x1 plus bla bla bla. Berarti kalau kita pakai yang data kita nih, ini ada 3 variabel. Berarti ini sama dengan beta 0, beta 1x1, beta 2x2, plus beta 3x3. Oke, jadi ini model logit Anda. Nah, berarti nanti tantangan Anda adalah pakai numerical optimization menentukan beta 0, beta 1, beta 2, dan beta 3. Berarti ada 4 variabel yang harus Anda hitung, Anda cari supaya memaksimalkan log likelihood ataupun likelihood. Oke, ini untuk hitungan probabilitasnya, kan sama aja kan ya, Anda tinggal nambah variabel di sini. Oke. Prinsip perhitungannya sama aja. Nah, sekarang kita pakai itu ya. Kita langsung kasih hasil aja, karena kita mau interpretasi. Nah, kita mendapatkan data seperti itu. Jadi kita punya slope buat balance, income, student, standard error pun kita hitung, dan p-value-nya pun kita hitung ya. Nah, sekarang kita coba interpretasi. Ini udah lengkap nih. Jadi ingat ya, kalau Anda punya banyak variabel yang menjelaskan, itu akan lebih baik kalau Anda masukkan semua. Lebih baik memakai multiple logistic regression daripada simple logistic regression kalau emang variabelnya aslinya lebih daripada satu. Nah, sekarang kita lihat apa itu maksudnya di sini. Kita coba interpretasi. Ya, Anda ikuti pointer 1, 2, 3 di situ. Nah, pertama kita lihat p-value-nya dulu. Ya, ini kan artinya Anda harus mereject atau justru gagal mereject null hypothesis. Berarti null hypothesisnya adalah beta 1 sama dengan 0, alias tidak ada hubungannya antara log odds sama suatu variabel tertentu. Nah, sekarang ada dua variabel yang signifikan, yaitu balance sama student. Jadi artinya efek dari balance sama dia student atau tidak itu signifikan. Karena kenapa? Karena p-value-nya rendah. Kalau Anda pakai significance level-nya 0,05, nah ini kan berarti di bawah 0,05 semua nih. Oke, sementara income nggak punya efek sama sekali di sini. Karena p-value-nya juga besar. Artinya kita gagal menolak null hypothesis bahwa beta 2-nya itu sama dengan 0 untuk income. Jadi do not reject the null hypothesis kalau ada ngomongnya soal income. Jadi kalau kita pakai bahasa yang lebih common, income nggak punya efek. Kita bisa prediksi kalau balance sama student doang. Oke? Nah, jadi itu tuh. Oke, kemudian, nah ini nih, coefficient student itu justru negatif. Artinya, students itu lebih kecil kemungkinannya untuk default daripada yang non-students. Nah, tapi kalau Anda lihat ya sebelumnya, maaf saya balik, ini justru positif. Kalau kita hanya murni pakai data student aja.
Jadi berbeda kesimpulan yang kita dapat. Ini sama dilemanya seperti regresi linear. Jadi kalau Anda cuma punya satu variabel aja, Anda bisa salah interpretasi. Semakin banyak, itu semakin bagus. Tapi harus ada common sense-nya juga. Jangan nambahin variabel asal cuma ternyata nggak ada hubungannya sama permasalahan tersebut. Oke, jadi sebenarnya kalau kita pakai multiple logistic regression, itu justru kita mendapatkan lebih bagus nih. Bahwa mahasiswa itu justru dia lebih cenderung kecil kemungkinan buat default. Ya, mungkin kenapa ya? Karena bisa transaksinya kecil-kecil kali lah ya. Mahasiswa masa balance-nya $2.000 mau beli apa? Paling cuma beli makanan di Nyawang atau makanan di warung mana. Ya itu pun nggak pakai kredit card. Nah, jadi gini, kalau nggak ada informasi apapun, kelihatannya student itu lebih beresiko. Jadi kalau dia student, itu lebih besar kemungkinan default-nya. Nah, cuma kalau kita pakai data yang lebih lengkap, nah itu ternyata koefisiennya negatif. Jadi student itu lebih kecil kemungkinannya daripada non-student untuk default dengan balance yang sama misalnya. Oke, jadi take home point-nya adalah kalau ada data yang lebih lengkap, ya kita pakai data yang lebih lengkap gitu ya. Jangan setengah-setengah. Kalau di sini kalau pakai data student aja, Anda bisa dapat interpretasi yang tidak terlalu benar di sini. Atau mungkin salah lah, bilang aja salah. Oke. Nah, jadi kalau kita summary-kan, nah inilah hasil summary dari data summary dari regresi logistik. Mirip-mirip sama regresi linear, Anda bisa melihat variabel mana yang signifikan, kemudian artinya kalau koefisiennya itu positif atau negatif. Ya sama aja kan kalau regresi linear, kalau misalkan negatif koefisiennya artinya semakin tinggi X, maka Y akan semakin turun. Oke, ini masalah hitung-hitungan aja lah ya. Kalau ada coba ngitung probabilitas untuk balance yang sama, income-nya segini, berapa probabilitasnya di sini. Jadi kalau dia student, maka probabilitasnya akan lebih kecil. Ini kan maksudnya satu nih student, 0 ini nggak student, balance sama, income sama, dia akan lebih kecil probabilitasnya kalau dia mahasiswa, student gitu di sini. Nah, silakan, Rian. Baik Pak, sebenarnya ini udah lumayan jauh di belakang sih untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Nggak apa-apa. Sebelumnya boleh ke slide 5 dulu. Slide 5. Saya juga nggak ngasih nomor. Dari mana kamu tahu slide 5? Yang mana itu ya? Yang persamaan apa ya? Yang tadi ada persamaan logistik punya Pak. Logistik. Dengan yang ini Pak. Oke. Itu yang logistik kan kita pakai yang eksponensial gini. Dan sebenarnya kan ini kalau kita masuk ke area hipersonik kan ada bagian mengenai Hipersonik. Iya Pak, mengenai statistical thermodynamic. Oh, oke. Nah, sebenarnya saya bingungnya itu kalau misal di MaxStat itu kan ada penurunan khusus kalau misal mirip gini karena distribusi ini kan mirip dengan distribusi Fermi-Dirac. Nah, kalau misal di sini cara kita menurunkan persamaan ini itu bagaimana? Maksudnya menurunkan persamaan itu di bagian mananya? Cara mendapatkan bentuk yang seperti ini. Maksudnya dapat fungsi logistiknya atau gimana? Iya Pak, dapat. Oke. Jadi gini. Ini kalau menurut saya ya, ini bukan pertanyaan bagaimana menurunkan fungsi logistiknya atau tidak gitu. Ini masalah pemilihan nih jadinya. Jadi misalkan gini nih. Kalau regresi linear itu kan kita pakai asumsi ini fungsinya linear. Kalau pakai polinomial, kita memakai asumsi ini fungsinya polinomial. Kan jadi masalah pemilihan model kan. Nah, jadi kalau menurut saya ini sama aja. Jadi maksudnya gini. Jadi kita memakai asumsi bahwa fungsi logistik ini pas untuk mendekati data kita. Karena logistik model ini hanya satu pilihan ya. Kan tadi kalau misalkan kita balik ke sini, itu banyak sekali model-model dengan istilahnya kalau kita pakai istilah matematikanya ya,
fungsi basis yang berbeda-beda. Misalkan random forest, boosting, support vector machine. Kalau support vector machine tuh pakai fungsi Gaussian biasanya, dia pakai fungsi kernel gitu-gitu. Kalau random forest itu lebih abstrak lagi, tapi basis fungsinya berbeda-beda ya. Nah, jadi pertanyaannya, misalnya kita mau bikin model klasifikasi ya, model klasifikasi untuk permasalahan tertentu. Nah, kita akan dihadapkan dengan pertanyaan, bagaimana memilih model yang tepat. Nah, jadi kalau kita memilih logistic regression, itu kita memakai fungsi logistik di sini, yang bentuknya seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan ditanya pertanyaannya penurunan fungsi logistik kayak itu di mana, ya itu agak beyond the scope ya, walaupun itu pertanyaan bagus juga. Tapi kalau di sini dalam konsep science data, kita memakai fungsi logistik untuk memodelkan data kita. Sama aja kayak kita di linear. Kita memakai fungsi polinomial. Tapi kan pertanyaannya bukan bagaimana menentukan fungsi polinomial. Kira-kira seperti itu kalau saya tangkap pertanyaan dari Anda ya. Jadi kita memilih, oke, kita akan memakai model logistik untuk menyelesaikan persamaan kita di sini. Dan itu memberikan interpretasi probabilistik karena dia berada di antara 0 sampai 1. Walaupun ya, masalah perdebatan, benar nggak yang diberikan itu secara statistik beneran probability, nah itu pertanyaan lain sebenarnya. Yang masih debatable juga. Oke, mungkin dari saya segitu, Brian ya. Baik. Oke, baik. Kalau ada lagi juga silakan raise hand lagi. Bentar ya. Saya mau melihat slide itu sudah nggak banyak ya, karena untuk masalah klasifikasi itu, udah tinggal dikit lagi. Berarti kita beres kuliah tuh jam 9. Wah, saya ngomongnya harus agak pelan-pelan nih. Atau nggak apa-apa ya, karena nanti kita kalau misalkan ternyata ini bisa cepat, ya udah kita praktikumnya hari apa kita ya? Kamis aja. Jadi kita nggak butuh waktu terpisah. Oke, kita lihat aja lah, kita lihat dulu. Oke, nah jadi itu regresi logistik ya. Ada satu lagi kan ya, k-nearest neighbor classification. Tapi itu secara prinsipnya udah kita ajarkan semua. Simple kan ya? Nah sekarang kalau pertanyaannya multi classes, itu gimana? Ini saya lagi ngebahas slide ini. Kalau multi classes, ada nggak bisa pakai logistic regression? Tapi dari yang sejauh ini sudah kita ajarkan, Anda bisa memakai k-nearest neighbor classification. Kalau hanya 2 kelas, yes or no misalkan, Anda bisa pakai regresi logistik. Nah, tapi kalau multi-class, Anda harus pakai k-nearest neighbor regression. Tapi metode yang baru-baru seperti support vector machine, neural network, gitu-gitu tuh mereka sih udah bisa multi-class. Nah, tapi ayo kita coba lanjutkan lagi ya. Langkah lebih lanjut dari yang tadi itu. Nah, kita kan punya square buat regresi linear. Gimana kalau logistic regression? Bisa nggak? Nah, nggak ada yang persis namanya R-square, tapi kita bisa meminjam konsep tersebut untuk memakai namanya pseudo R-square. Apa itu pseudo? Nah, itu kan kayak gini nih. Apa sih pseudo sih? Misalkan kita kontraskan science sama pseudoscience. Science itu kan yang beneran kan ya. Yang beneran metodenya tepat secara ilmiah, hasilnya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dikritik, itu science. Tapi kalau pseudo science itu science bohong-bohongan. Apa contohnya? Astrologi, itu kan seolah-olah kayak sains tapi bohong-bohongan tuh. Kemudian juga ada beberapa cabang lain yang bohong-bohongan gitulah. Oke, sama seperti blue, kan dulu ada tuh apa sih blue energy gitu-gitu di Indonesia, itu kan pseudoscience tuh. Dan kita masyarakat yang cukup gampang ketipu dengan segala macam pseudoscience. Ya, sama seperti masalah vaksinasi. Ya, ada juga yang pseudoscience di situ. Enggak sih, enggak pseudoscience juga, cuma cara-caranya itu belum bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Masalah suatu tipe vaksin tertentu. Oke, balik ke sini. Jadi pseudo R-squared itu semacam R-squared bohong-bohongan, tapi jangan anggap ini seperti pseudoscience. Gitu.
Oke. Nah, mengapa masalahnya seperti ini? Oke lah, kalau misalkan kita dapat angka log likelihood ya, artinya kita tahu modelnya lebih bagus. Tapi kan masalah dia susah kita interpretasi. Oke, log likelihood segini. Nah, apa itu maksudnya? Saya aja nggak ngerti apa itu maksudnya. Yang saya tahu hanya ketika log likelihood lebih tinggi, itu artinya lebih bagus. Nah, kita sekarang meminjam konsep R-square buat yang namanya pseudo R-square ya. Dan tapi ternyata banyak sekali tuh varian dari pseudo R-square. Setahu saya ada sekitar 9 atau 10. Jadi kita tentunya hanya bisa memilih satu supaya menjelaskan apa itu konsep pseudo R-square. Jadi kita pakai namanya McFadden pseudo R-square. Nah, kita coba quick review dulu apa itu R-square ya. Kan ini persamaan. Ya, apa itu TSS? Itu adalah total variance dari respon ya. Itu adalah YI dikurang min-nya, min dari data kalian. Sementara RSS itu adalah residual sum square, yaitu variabilitas yang left unexplained after regression. Jadi kalau RSS ini sama dengan 0, itu kan artinya YI sama persis dengan YI topi, artinya tidak ada lagi variabilitas yang tidak terjelaskan. Jadi kalau RSS sama dengan 0, artinya R-square sama dengan 1. Nah, tapi kalau kita ambil definisi TSS sama RSS, kalau kita kurangin, itu artinya adalah variabilitas pada respons yang terjelaskan oleh regresi. Karena kalau RSS sama dengan 0, berarti TSS dapat semua tuh ya. Berarti TSS kurang RSS adalah variabilitas pada respons yang terjelaskan oleh regresi di situ. Dan apa itu R-squared? Itu kan adalah korelasi kan ya. Angkanya 0 sampai 1. Dan dia sebenarnya R-squared itu juga menjelaskan proporsi dari variabilitas yang terjelaskan setelah regresi, alias ini adalah variabilitas yang terjelaskan oleh regresi, dan ini di bawah adalah variabilitas dari respons. Jadi kalau ini persis terjelaskan semua, artinya ini sama dengan TSS. Nah, berarti R-squared akan sama dengan 1. Ini quick review ya. Jadi R-squared itu ketika sama dengan 1 adalah responsnya sama prediksinya perfectly correlated. Ya, berarti itu garis lurus saja. Garis lurus, misalkan gini, dengan persis terlewatkan semua. Ini gambarnya nggak bagus, cuma sama maksudnya ya. Sama, persis terjelaskan semua. Nah, sekarang kita lihat sudut pandang yang lain. Yaitu ini. Kalau misalkan kita ngitung TSS, itu jadinya kan gini nih. Ini kan min dari respon ya. Min dari respon, Anda sekarang menghitung ini nih sebenarnya. TSS itu Anda menghitung ini. Ya. Ini kan berarti YI dikurang Y bar-nya nih. Karena Y bar ini adalah si garis ini. Yang ini RSS nih. Jadi ini adalah garis regresi linear Anda. Nah, ini Anda sedang menghitung RSS-nya tuh, residual sum of squares ya, yang ini gini. Nah, yang mau saya highlight adalah yang di kanan. Jadi sebenarnya min dari data itu kan sebenarnya juga adalah model regresi linear yang terjelek kan ya. Bisa Anda lihat di situ ya, karena dia juga ya jelek sekali. Jadi Anda tinggal ngambil min-nya aja, Anda dapat garis regresi linear, berarti kan beta satunya 0 di situ. Tapi akurasi jelek banget. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa kalau misalkan kita melihat ini, itu adalah model terjelek yang kita miliki. Artinya TSS itu sebenarnya menjelaskan model terjelek yang kita miliki. Anggaplah seperti itulah ya. Oke, karena kalau tadi kita lihat definisi TSS adalah total variance pada respons. Jadi ini paling terbesar ketika Anda membuat model regresi linear jelek seperti ini. Nah, sekarang ini. Jadi kalau kita pakai worst case ya, kita lihat bahwa RSS itu akan sama dengan TSS. Ya, intinya itu yang mau saya sampaikan. Jadi kalau bisa Anda lihat ketika RSS sama dengan TSS, maka R-squared akan sama dengan 0. Ya, ini model terjelek kita. Yaitu ketika kita simply mengambil min dari respons atau data kita sebagai model regresi linear kita. Jadi TSS itu
seakan-akan seperti benchmark model terjelek yang kita miliki. Jadi kita ambil analogi tersebut untuk menghitung pseudo R-squared. Oke, jadi kita mencari analogi untuk RS sama TSS. Jadi kalau tadi apa sih? RS ini kan seperti ini nih, variabilitas yang terjelaskan setelah regresi. Itu kan definisi kita tadi kan ya. Jadi kalau kita mengambil analoginya ya, itu kan sama seperti log likelihood ini kan. Ini kan model yang dibuat dengan beta 0 sama beta 1 tertentu nih. Nah, berarti kita bisa menghitung angka likelihood-nya. Nah, itu menjadi istilahnya residual sum of squares kita. Tapi ingat, ini pseudo. Ini bukan R-squared beneran ya. Jadi sekarang RSS itu kita ganti dengan log likelihood dari model yang kita miliki. Nah, sekarang untuk mencari TSS-nya, kita mencari model terburuk untuk regresi logistik kita. Karena tadi kan TSS ini seakan-akan seperti model regresi linear terburuk. Nah, sekarang kita akan memakai ini untuk model terburuk kita kalau logistik regression. Oke, ini agak panjang ya, cuma intinya gini. Apa model terburuk untuk regresi logistik? Itu Anda simply mana sih? Oh ini, Anda membagi jumlah poin, ini kita masa pakai tikus-tikus obesitas tadi, jumlah poin dengan Y sama dengan 1 atau obes, dan yang tidak obes. Jadi kita simply menghitung rasionya saja ya. Ini kan berarti odds-nya nih. Nah, ini kan simpelnya odds-nya. Dan kita ngitung log-nya. Berarti log 5/4 adalah 0,22. Oke. Nah, jadi kalau kita sudah ngitung ini kan log 5/4, 0,22, Anda bisa menghitung PX di setiap titik yang sama aja sebenarnya ya di situ ya. Karena di situ kita anggap itu sama buat setiap titik. Berarti untuk PX-nya kita tinggal masukin log odds-nya aja gitu. 0,56. Berarti kan kalau tadi garis linear tuh sama semua tuh. Garis tuh, ini dari respons. Nah, kalau ini berarti kita ambil satu garis aja, di mana si garis ini adalah tar, saya agak lupa sesuatu ya. Maaf, give me 2 minutes. Oke. Lupa saya sesuatu. Nah, sorry ya. Kita balik ke sini. Berarti jadi kalau Anda masukin tadi ya, ini kan sama dengan log odds nih. Ya, berarti ada karena ini sama semua nih, Anda udah bisa menghitung nih berapa log likelihood-nya. Berarti kan sama semua nih ya. 0,56. Kalau kita masukin ke log likelihood, Anda akan dapatkan minus 6,18. Apa artinya? Nah, ini model terburuk kita. Berarti adalah analogi kita untuk total sum of squares. Masukin aja tuh, ya. Ini saya nggak, enaknya kita nggak nyebutin TSS atau RSS lah, tapi analoginya seperti itu. Jadi jangan pernah nyebut ini total sum of squares, ini residual sum of squares, tapi analoginya seperti itu. Oke, kalau kita masukkan itu, kita akan mendapatkan 0,39. Ya, not bad, not good lah. Tapi dia ada tahu secara prinsip bahwa ini cara untuk menghitung McFadden pseudo R-squared. Dan Anda bisa lakukan ini untuk data-data Anda yang lain juga. Dan ada 9 varian dari pseudo R-squared. Jadi ini hanya satu aja, ya. Jadi Anda nggak pernah punya R-squared sejati, tapi Anda memiliki pseudo R-squared. Oke.
Mungkin ada yang punya pertanyaan? Nanti ini pas hari Kamis aja nih, after thoughts-nya lah. Permisi, Pak. Boleh. Ini sebenarnya kan bahannya udah agak berakhir, jadi ini kalau saya tanyakan pertanyaan ini nggak apa-apa kan? Ya, apa itu? Sebenarnya kan dulu kita pernah dibilang ada penurunan untuk Poisson, kalau binomial kan udah pasti ya. Poisson, gamma, chi-square, Weibull, dan lain-lain itu kan ada penurunan. Itu nantinya termasuk ke statistik yang levelnya itu bagaimana? Soalnya kan untuk sekarang kan kita masih ke level introduction. Ini kalau saya lihat di lain. Ya. Kalau yang levelnya kayak gitu, kalau kita di AE sih nggak ada sih, ya. Cuma itu ada di apa? Saya nggak tahu deh kalau di statistik yang di matematika apakah mereka provide ya. Cuma harusnya kalau mereka ada statistik yang lebih lanjut, mereka ada nih yang penurunan ini lebih lanjut. Tapi kalau masalah buku yang kita pakai kan levelnya Introduction Board Engineering kan ya, itu nggak ada. Nah, kalau misalkan bukunya, kalau misalkan mau lebih tahu pendalaman Poisson dan lain-lain, itu adalah buku Advanced Statistic yang ngomongin soal distribution, ngomongin soal probabilitanya. Nah, itu ada tuh penurunannya. Tapi kalau soal mata kuliah, dia nggak ada. Di AE ya, di AE itu udah berhenti di sini, kalau untuk Introduction to Statistic-nya. Saat ini kita belum punya Advanced Statistic, baik di S1 atau S2E, cuma kalau Anda melihat ke apa namanya, matematika ya, saya rasa ada sih, kalau Anda buka kurikulum. Ya, gitu paling. Baik. Oke. Nanti kita lanjutkan lagi hari Kamis ya. Kelihatannya nanti ini cuma sebentar aja, nanti after thoughts-nya, habis itu kita langsung ini aja, yang klasifikasi. Oke, sorry, kita lanjutkan lagi hari Kamis ya. Ini saya ada yang agak urgent, bentar. Oke, cuma kuliah juga sudah beres. Oke, sekian kalau gitu ya. Kita ketemu lagi hari Kamis. Sekalian kita praktikum hari Kamis ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.